فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Hendaknya dia menguatkan permintaannya. Terus dalam riwayat Muslim, Maka sesungguhnya Allah tidak dipaksa untuk hal itu. Iya, nggak ada yang bisa maksa Allah. Sehingga Allah pun kalau mengabulkan bukan karena terpaksa, bukan karena berat hati. Terus. Dan dari riwayat Muslim, hendaknya memperbesarkanlah rasa harap. Nah, besarkan rasa harapnya. Jangan nanggung-nanggung kalau minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya masuk nak, masuk duduk sini semuanya anak-anaknya masuk ya. Terus. Maka sesungguhnya Allah tidak ada sesuatu yang besar. Tidak pernah menganggap besar. Tidak pernah menganggap besar apa yang dia beri. Nah, apa yang dia beri itu semua bagi Allah apa ini? Kecil. Tidak ada hal yang besar kalau Allah Subhanahu Wa Taala memberikannya. Itu hanya di benaknya kita saja itu adalah permintaan yang besar. Adapun bagi Allah itu semuanya adalah kecil. Nah, jelas. Pro Iqbal. Bapak siap-siap Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kasih wasih. Qaul Allahumma ighfir li syitta. Fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqul ahadukum Allahumma ighfir li in syitta Allahumma arhamni in syitta liya'zimil mas'alah fa inna Allaha la mukriha lahu wa li muslim wa yu'azzimir rabbah fa inna Allah ta'ala la yata'azamuhu syai'un a'tahu. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, bab tentang perkataan ya Allah ampuni aku jika engkau mau. Di dalam sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian mengatakan ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak, ya Allah rahmatilah aku jika engkau berkehendak. Hendaknya bersungguh-sungguh dalam meminta, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak dipaksa untuk hal itu. Dan jadi kalau Allah ngasih, Allah bukan karena terpaksa untuk ngapain ini? Ngabulkan, enggak. Dia nggak usah pakai sungkan-sungkan kalau minta sama Allah. Kalau sama manusia baru, Pak, kalau bisa, kalau nggak memberatkan, tolonglah bantu saya. Kenapa? Bisa jadi dia membantu kita karena apa ini? Terpaksa. Tapi kalau sama Allah nggak mungkin. Paham ya? Nggak usah pakai sungkan-sungkan kayak gitu. Kalau sama siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau sungkan, minta sama siapa ini? Manusia, Pak, kalau nggak memberatkan. Kenapa? Bisa jadi permintaan kita apa ini? Memberatkan ini. Kalau kita minta sama Allah sebesar apapun nggak akan memberatkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggak usah pakai nanggung-nanggung kalau minta. Terus dalam riwayat Muslim hendaknya memperbesar harapan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang besar baginya dia beri. Udah? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qawaidul Muslah. Kita masih membahas syubhat tentang sifat ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dan zahir dari ayat-ayat baik dalam surat Mujadilah maupun Hadid. Ini semuanya tidak menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bercampur atau ikut mendiami tempat yang didiami oleh makhluk. Nah, sekarang akan diperkuat lagi. Kenapa zahir dari ayat itu tidak menunjukkan bahwasanya Allah itu bercampur dengan makhluknya atau minimalnya mendiami tempat yang didiami oleh makhluk. Walaupun dia mengatakan dia bersama dengan hambanya. Walaupun Allah mengatakan bahwasanya dia bersama dengan hambanya, tapi tidak mesti dia bersama-sama ditinggal di tempatnya manusia. Allah rahimahullahu ta'ala.
Wa yadullu ala annahu laisa muqtadaha an takuna dzatur rabbi azza wa jalla mukhtalitatan bil khalqi. Dan yang menunjukkan bahwasanya bukanlah konsekuensi dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala zatnya bercampur dengan makhluk, yang menunjukkan bahwasanya konsekuensinya bukan itu. Annallaha ta'ala zakaraha fi ayatil mujadalah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat kebersamaan tadi, Allah bersama dengan hambanya, dalam ayat mujadalah, baina dzikri umumi ilmihi, di antara Allah sebutkan kebersamaannya, ini kebersamaannya di antara, berarti di antara depan dan belakang, ya. Antara keumuman ilmunya Allah Subhanahu wa taala fi awalil ayat wa akhiriha, di awal ayat dan di akhirnya. Sehingga awal ayatnya ada cerita tentang ilmunya Allah, di akhir ayatnya juga cerita tentang apa ini? Ilmunya Allah. Di tengah-tengahnya ada penyebutan tentang kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya kebersamaannya bukan kebersamaan secara zat, tapi kebersamaan secara apa ini tadi? Secara ilmu. Konteksnya memang kayak gitu. Lihat kata beliau nanti. Faqala, kata Allah, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah engkau melihat bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Sifat apa? Ilmu. Ma yakunu min najwa thalathatin. Tidak ada pembicaraan di antara 3 orang. Pembicaraan diam-diam. Najwa. Illa huwa rabi'uhum, melainkan Allah adalah orang yang keempat. Kalau ada 3 orang bicara pelan-pelan, bicara sembunyi-sembunyi, maka Allah adalah orang yang keempat. Artinya Allah tahu apa yang mereka bicarakan. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidak pula ada pembicaraan 5 orang, melainkan Allah adalah orang yang keenam. Artinya Allah tahu. Nah, wala adna min dzalik. Tidak pula pembicaraan kurang daripada itu. Kurang daripada 3. Walaupun cuma berapa orang? 2. Bahkan 1 orang pun dia berbicara dengan dirinya sendiri, melainkan Allah adalah orang keberapa? 2. Artinya apa? Allah tahu apa yang kita bisikan dalam hati. Tidak ada yang lebih kurang daripada itu. Tadi kan minimalnya berapa yang pertama? 3. Melainkan Allah orang yang keempat. Tidak ada angka yang kurang daripada itu. 2 ataupun berapa? 1 sekalipun. Wala aktarom, tidak pula lebih banyak. Tadi berapa? 5. Allah yang ke-6. Tidak pula 7, tidak pula 8, tidak pula dan seterusnya. Apa kata Allah? Illa huwa ma'ahum. Melainkan Allah bersama dengan siapa? Mereka. Baru datang penyebutan apa ini? Kebersamaan. Illa huwa ma'ahum. Kebersamaan. Di tengah-tengah sekarang kebersamaannya. Aina makanu. Melainkan Allah bersama dengan mereka dimanapun mereka berada. Tsumma yunabbi'uhum bima amilu. Kemudian Allah akan memberitahu mereka tentang apa yang mereka lakukan. Nanti pada hari kiamat akan Allah beritahu. Yaumal kiamahnya itu terkait dengan yunabbi'uhum, bukan bima amilu. Amilunya mereka melakukannya, amalannya di mana? Dunia. Allah kasih tahu di mana? Yaumal kiamah. Sehingga yaumal kiamahnya itu sambungannya dari mana? Yunabbi'uhum, bukan apa? Bima amilu. Mereka lakukannya di mana? Dunia. Ngasih taunya Allah di mana? Paham ya? Karena kan ayatnya kan nggak nyambung kayak gitu langsung. Innallaha bikulli syai'in alim. Kemudian Allah katakan, sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Lagi-lagi Allah tutup dengan sifat apa? Ilmu. Sehingga awalnya tadi cerita tentang ilmu, tengah-tengah Allah sisipkan kebersamaan, ma'iyah, illa huwa ma'ahum ainama kanu. Ditutup lagi oleh Allah dengan sifat apa? Ilmu. Sehingga jelas kebersamaan di sini bukan kebersamaan secara apa? Zat. Sehingga nggak ada konsekuensinya bahwasanya Allah bersama dengan hambanya, berarti Allah campur atau Allah berdiam di tempatnya siapa ini? Makhluk, nggak ada. Ini menguatkan hal, sehingga zahirnya jelas bersamanya bersama siapa ini? Ilmu jelas, itu zahirnya. Kan harus ditengok apanya? Konteks ayatnya, tengok sebelumnya, tengok apanya? Setelahnya, ceritanya ternyata tentang apa semuanya? Tentang ilmu. Nah, lanjut. Fayakunu zahirul ayah, sehingga jadilah makna zahir dari ayat tadi, al-mujadalah tadi, anna muqtada hadhil ma'iyah, bahwasanya konsekuensi dari kebersamaan itu adalah ilmuhu bi ibadihi,
Pengetahuan Allah tentang keadaan siapanya? Hambanya. Itu artinya Allah bersama dengan kalian. Artinya Allah tahu tentang kita. Allah dengar apa yang kita ucapkan. Allah melihat apa yang kita berbuat. Dan Allah tahu semuanya tentang kita. Ini artinya apa? Allah bersama dengan kita. Wa annahu la yakhfa alaihi syai'un min a'malihim. Dan bahwasanya tidak samar bagi Allah sedikit pun dari amalan mereka. Tengok kitabnya. Tengok ya. Enggak ada kitab. Neping. La annahu subhanahu mukhtalitun bihim. Bukan makna zahirnya Allah campur mukhtalit dengan siapa? Dengan hamba. Wala annahu ma'ahu fil ard. Tidak pula bahwasanya Allah itu bersama dengan hambanya di bumi. Tidak. Dia tetap di atas langit. Bismillah. Amma ayatul hadid. Selesai kita dari Al-Mujadalah. Sekarang ayat yang kedua. Yang sama-sama menceritakan tentang sifat kebersamaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Amma fi ayatil hadid. Adapun dalam surat Al-Hadid, ayat dalam Al-Hadid, faqad dzakarahallahu taala. Maka Allah telah menyebutkan kebersamaan itu masbuqatan, didahului. Di depannya berarti masbuqatan bidzikri istiwaihi, didahului dengan penyebutan sifat istiwanya Allah ala arsyihi, di atas arsy. Wa umumi ilmihi, lagi-lagi diawali dengan penyebutan apa ini? Ilmunya Allah. Semuanya masuk anak-anaknya, ayo. Alfa duduk di dalam semuanya. Tufail masuk. Ulangan. Wa umumi ilmihi, dan keumuman ilmunya Allah. Matluwatan bibayani annahu basirun bima ya'malul ibad. Kemudian diikuti matluwah, kemudian diikuti dengan penjelasan bahwasanya dia basir, apa? Melihat bima ya'malul ibad. Dia melihat apa yang dilakukan oleh hamba. Di awalnya sifat ilmu, di akhirnya sifat apa ini? Melihat. Di tengah-tengahnya sifat apa? Kebersamaan. Sehingga makna kebersamaan apa? Allah tahu apa yang mereka lakukan, Allah lihat apa yang mereka lakukan. Itu artinya kebersamaan. Faqala, perhatikan ayatnya. Ini cara memahami ayat ya, Evan. Faqala, kata Allah, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dan dialah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi selama 6 hari. Diawali dengan hari Ahad, berakhir dengan hari Jumat, Sabtu. Hari Sabtu sudah selesai. Nah, dan ini dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bil ijma'. Nah, sepakat para ulama bahwa 6 hari dan awalnya adalah hari Ahad. Nah, kemudian berakhirnya hari Jumat. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis berapa? Jumat. Sabat itu artinya putus dari kerjaan. Artinya nggak ada lagi penciptaan langit dan bumi. Makanya namanya as-sabtu. Maknanya apa? Al-qat'u. Artinya putus dari penciptaan. Udah nggak ada lagi penciptaan. Berakhirnya hari apa ini? Hari Jumat. Nah, selama 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian dia beristiwa. Yang kemarin jawabannya ada 2 pendapat di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama disepakati, yang kedua diperselisihkan. Apa itu mukmin? Tsumma stawa, kemudian dia istiwa. Oh, yang kemarin pakai ilah ya. Kemarin pakai ilah, nggak apa-apa. Ini makna yang lain. Berarti yang kemarin yang dibahas apa? Ilah. Sumastawa ilah sama. Iya. Nah, karena ada ilah. Kemudian makna yang pertama tetap maknanya irtafa, ala wartafa. Kemudian kita tambahkan lagi makna satunya apa ini? Qasoda. Nah, maknanya apa? Menuju. Nah. Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Sifat apa ini? Ilmu. Dia tahu apa yang masuk ke bumi, dari hujan turun ke bawah. Yaliju ayyadkhulu, masuk ke dalam bumi. Wa ma yakhruju minha, Allah juga tahu apa yang keluar dari apa? Bumi. Wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun dari langit Allah tahu. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik. Ya'ruj itu naik. Makanya namanya mi'raj, itu apa? Ke atas. Isra itu dari
Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini Isra, kemudian Mi'raj itu kemana? Ke atas. Makanya namanya apa? Aroja, naik. Nah, Ya'ruju berarti apa? Ke atas. Allah tahu apa yang turun ke bumi dari langit, atau juga tahu apa yang naik ke atas berupa amalan dan yang lain-lainnya yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Baru masuk sifat apa ini? Kebersamaan, sifat ma'iyah. Wallahu bima ta'maluna basir. Ditutup dengan sifat apa ini? Penglihatan. Dan dia maha melihat apa saja yang kalian lakukan. Fayakunu zahirul ayat. Maka kalau begitu zahir dari ayat ini adalah annahu muqtada hadhil ma'iyah. Bahwasanya konsekuensi dari kebersamaan ini adalah ilmuhu bi ibadihi. Ilmunya Allah tentang hamba-hambanya. Wa basaruhu bi a'malihim, dan penglihatan Allah terhadap amalan mereka ma'uluwihi alaihim, bersamaan dengan ketinggian Allah atas mereka. Kenapa? Di awalnya keterangan Allah bilang apa? Istiwa. Allah apa? Istiwa di atas. Nggak mungkin awalnya ayat bertentangan dengan tengahnya ayat. Masa awalnya sudah Allah bilang Allah istiwa di atas apa? Kemudian Allah bilang Allah bersama dengan mereka di mana? Di bumi. Ini kan kontradiksi. Belum lagi siap ayatnya, udah berlawanan ayatnya. Awalnya bilang Allah di mana? Istiwa di atas arsy, kemudian dibilang apa? Allah bersama dengan hambanya di bumi. Nggak mungkin. Sehingga maknanya kebersamaannya jelas kebersamaan secara ilmu, kebersamaan secara penglihatan. Bersama dengan itu dia tetap di atas apanya? Arsy-nya. Karena nggak mungkin beda. Awalnya ayat sampai tengah udah apa ini? Bertolak belakang. Paham sampai sini? Nah, ma'uluwihi alaihim wastiwaihi ala arsyih la annahu subhanahu muftalitun bihim. Bukan zahirnya adalah Allah campur dengan hambanya. Wala annahu ma'ahum fil ard. Tidak pula Allah itu bersama dengan mereka di bumi. Enggak. Wa illa, kalau enggak dibawa mana seperti ini, maka lakana akhirul ayat. Maka kalau nggak mau dibawa kepada makna itu, maka berarti akhir dari ayatnya munakidon li awwaliha. Bertentangan dengan apanya? Awalnya. Kalau kamu artikan Allah tinggal di bumi, Allah campur dengan hambanya, berarti awal ayat bertentangan dengan akhirnya. Tadi karena di awal udah bilang sumastawa alal arsy. Nah, adal ala uluwihi, yang menunjukkan atas ketinggian Allah, wastiwaihi ala arsy, dan istiwanya dia di atas arsy-nya. Fa idza tabayyana dzalik, jika sudah jelas hal tersebut, sudah jelas sekarang dari dua ayat ini makna zahirnya. Nah, jika sudah jelas hal tersebut, alimna, maka kita pun sekarang tahu anna muqtada kaunihi ta'ala ma'a ibadihi, bahwasanya konsekuensi Allah itu bersama dengan hambanya, annahu ya'lamu ahwalahum, bahwasanya Allah mengetahui keadaan mereka. Itu maknanya bersama. Wa yasma'u aqwalahum, dan Allah mendengar ucapan mereka. Wa yara af'alahum, Allah melihat perbuatan mereka. Wa yudabbiru syu'unahum, Allah mengatur segala urusan mereka. Fayuhyi wa yumit, dia menghidupkan, dia mematikan. Wa yughni wa yufkir, dia yang membuat yang satu berkecukupan, yang satu apa? Yang satu fakir. Wa yu'til mulka man yasha, dia berikan kekuasaan siapa saja yang Allah kehendaki. Wa yanzi'ul mulka mimman yasha, dan dia cabut kekuasaan dari siapa saja yang dia kehendaki. Wa yu'izzu man yasha, dia muliakan siapa yang dia kehendaki. Wa yuzillu man yasha, dia hinakan siapa saja yang dia kehendaki. Ila ghairi dzalik, sampai yang lain-lainnya. Mimma taqtadihi rububiyatuh, sesuai dengan konsekuensi rububiyahnya siapa ini? Allah. Ya kan enggak terbatas perbuatannya siapa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat rububiyahnya siapa? Allah. Sehingga ma'iyahnya di sini adalah ma'iyah yang mengandung semua makna apa ini? Rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang mengatur mereka, dia yang ngasih rezeki mereka, dia yang ngasih hujan, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dan seterusnya. Dari semua urusannya siapa ini? Hamba. Wa kamal sultani, dan kesempurnaan kekuasaannya. La yahjubuhu an khalqihi syai'un,
Tidak ada yang menghalangi dia dari makhluknya sesuatu apapun. Wa man kana hadza sya'nuhu. Barang siapa yang kayak gini keadaannya, nggak ada batas, nggak ada sekat sedikit pun antara dia dengan hambanya. Kalau bisa kayak gitu, maka fahuwa ma'a khalqi haqiqatan. Memang yang kayak gitulah bersama dengan hambanya secara hakikat. Orang nggak ada apanya. Sekat. Apa yang kita buat, Allah apa? Nengok. Apa yang kita ucapkan, Allah apa? Dengar. Apa yang kita lakukan diatur oleh siapa? Allah. Layak nggak yang kayak gini dikatakan dia bersama dengan kita selalu? Sangat layak. Iya kan? Orang semua yang kita lakukan dia apa? Tahu. Apa yang kita ucapkan dia dengar. Dalam hati kita ngomong dia apa? Tahu. Bisa nggak dibilang yang kayak gini bersama dengan kita? Ya sangat bisa. Bahkan ini mengalahkan kebersamaan orang yang bersamamu secara apa ini? Fisik. Iya kan? Yang bersamamu secara fisik mungkin nggak tahu apa yang kamu apa? Bisikkan dalam hati. Sehingga kalau mau lebih bersama, lebih bersamanya siapa ini? Allah atau teman kita yang di samping? Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia di atas apa ini? Arsy. Makanya Aisyah itu mengatakan ketika datang wanita mujadilah itu yang mendebat Rasul SAW, apa kata Aisyah? Sungguh aku di samping kamar di mana Rasul SAW diajak bicara oleh wanita itu tidak mendengar ucapan mereka, tapi kemudian Allah SWT ternyata dari atas langit apa ini? Dengar. Pada sami Allahu qaulal ladzi, sungguh Allah apa? Mendengar. Aku saja yang satu rumah saat itu tidak apa? Padahal jelas Aisyah bersama dengan siapa ini? Rasul. Apanya? Fisiknya, badannya bersama dengan Rasul. Itu saja tidak apa? Dengar ucapan mereka. Kaulah. Wanita tersebut yang mengadukan bahwasanya dia dizihar oleh siapanya? Suaminya. Suami bersumpah tidak akan apa ini? Mencampuri dengan mengatakan anti ka dhahri ummi. Bukan dengan sumpah. Menyamakan istrinya dengan ibunya. Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Artinya aku nggak akan apa ini? Mencampuri. Maka laporan dia kepada siapa ini? Rasul. Kaulah. Nah. Bisa yang di situ saja satu rumah nggak apa ini? Dengar. Kemudian kata Aisyah, ternyata Allah menurunkan ayat qad sami Allah, awal surat Mujadalah. Allah sudah apa ini? Mendengar. Pakai qad lagi Allah. Sehingga lebih bersama siapa sekarang? Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kebersamaan siapa ini? Makhluk dengan makhluk. Sudah ya? Sehingga ini nggak ada sama sekali kaitannya Allah bersama dengan hambanya, kebersamaannya harus secara apa ini? Bis. Mafhum sampai sini? Nah. La yahjubuhu an khalqihi syai'un. Tidak ada yang menghalangi, menghijabnya antara Allah dengan hambanya sedikit pun. Wa man kana hadza sya'nuhu. Barang siapa yang seperti ini kondisinya, fahuwa ma'a khalqihi haqiqatan. Maka dia bersama dengan makhluknya secara hakikat. Walau kana fauqahum ala arsyihi haqiqatan. Walaupun dia tetap di atas mereka, di atas arsy-nya secara apa juga? Hakiki. Tapi kondisi dia walaupun dia di atas sana, kondisinya jauh lebih dekat dengan siapa ini? Dengan kita. Nah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Aqidatil Wasithiyah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kitabun thayyib mufidun. Ini kitab yang sangat bagus. Insyaallah nanti kita baca ini ya, kawan. Safhah mi'ah wa itsnain wa arba'in, halaman 142, Al-Mujallad As-Salis, jilid yang ketiga. Ini dari Majmu' Fatawa. Min Majmu'il Fatawa, aslinya kitabnya kecil, masuk kantong bisa. Nah. Min Majmu'il Fatawa Ibnu Qasim, ini yang mengumpulkan Majmu' Fatawa. Dia keliling dunia mencari manuskrip-manuskrip yang berisi jawaban-jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sehingga jadilah yang sekarang yang aslinya cetakannya 36 jilid. Ini cetakan aslinya. Nah, dulu kita dikasih sama satu orang di Arab Saudi ketika umrah ya, Pak. Dia kayaknya punya jabatan tertentu, urus kantor apalah gitu, dekat Masjidil Haram. Nah, dia bilang kita nggak mau kitab-kitab yang kecil. Dia bilang kan di Masjid kayak gitu yang itu kecil, kadang terjemahan lagi. Kita nggak butuh yang itu. Syekh, manggilnya biasanya Syekh lah, yang udah lebih tua daripada kita. Nah, kita mau yang besar-besar, kita ini pelajar. Akhirnya dia kasih Majmu' Fatawa itu yang 36 jilid. Ya. Bawanya setengah mati ya. Sampai ke Indonesia nggak bisa dibawa, nggak ada duit bawanya. Nah, jatah 30 kilo cuman. Nah, jatah bagasi aja nggak punya duit kita untuk bawa lebih dari apa? Bagasi itu pun ditimbang-timbang itu kopernya. Di koper nggak ada baju satu pun. Isinya semuanya, Bang. Kitab, biar bisa bawa kitab secara apa ini? Gratis. Kan jatah 30 kilo bagasi. Nah, kalau kelebihan ini tukar, masukkan yang lebih kecil. Kalau masih ada sisa, gantilah, sayang ini. Nggak bisa banyak, lebih berat. Sampai ngepaskan berapa ini? Nggak lebih, nggak apa?
Kalau lebih nanti repot di mana? Bandara. Kalau kurang, sayang. Nah, tiketnya pun, ya walaupun tiketnya gratis. Evakuasi kita pulang gratis. Pengungsinya kita, nggak apa-apa lah. Mungkin pulang apa ini? Gratis. Nah, tinggal anak wakafkan di masjid yang anak tinggali di sana. 36 jilid. Yang mengumpulkannya Ibnu Qasim ini. Keliling ke perpustakaan, apalagi ke museum-museum yang lama-lama, di museum-museum barang-barang antik yang ada manuskrip-manuskrip gitu loh. Di Eropa pun banyak yang kayak gitu-gitu. Nah, dikumpulkan selama 40 apa ini tahun. 40 tahun mengumpulkannya. Nah, kalau ada duit beli ya. Ada duit nggak usah apa-apa. Nah, sekarang udah banyaan yang 20 jilid. Nah, 20 jilid ini supaya lebih apa ya? Lebih kecil. Nah, tapi tetap di samping-sampingnya itu tetap ditulis rujukannya ke yang 30. Tetap ditulis di sini-sininya itu rujukannya ke yang 36 jilid. Artinya ini mungkin di kitabmu mungkin kitab jilid 10 mungkin ini. Tapi di kitab sana kan lebih banyak dia ya. Mungkin dia di sana baru jilid 8 ya kan. Tetap ditulis. Ini jilid 8 halaman sekian mulai dari sini. Kenapa? Karena para ulama, para penulis itu sekarang merujuknya ke yang 36 jilid. Jadi kalau kamu pakai yang 20 jilid pun kamu tetap bisa nyarinya itu. Dibilang sini jilid berapa? Jilid 3 halaman 14. Ini pakai cetakan yang 36 jilid. Bisa yang pakai yang 20 bisa. Kamu tengok tapi yang mananya? Sampingnya. Jangan kamu ambil bukumu yang jilid 3 kemudian halaman ini enggak dapat. Karena punyamu yang berapa? 20. Kalau mau nyari di sini. Pasti ada selalu relevan. Saking yang dijadikan standarnya itu yang berapa? 36 jilid gitu. Paham ya? Nah, gimana pikir di Indonesia pun banyaknya itu sampai sekarang tak beli-beli juga. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Fi faslil kalam alal ma'iyah. Tentang suatu pasal, pada satu pasal ketika membahas tentang sifat ma'iyah. Beliau mengatakan, wa kullu hadzal kalam, dan semua pembahasan ini alladzi dzakarahu Allah taala, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu, min annahu fawqal arsy, bahwasanya dia di atas arsy, wa annahu ma'ana, di sisi lain dia bilang dia bersama dengan kita. Dia bilang di ayat yang lain dia di atas arsy, di ayat yang lain dia bilang dia bersama dengan kita. Dua-duanya hakun ala haqiqatihi, dua-duanya adalah benar, dua-duanya sesuai dengan hakikatnya. Dia di atas arsy, hakikat. Dia bersama dengan kita juga apa? Hakikat. Nggak ada yang majas satupun di situ. Dua-duanya memang secara hakikatnya dan kebenaran. Nah, nggak ada bertentangan. Ketinggian Allah di atas arsy dengan kebersamaan dia dengan siapanya? Hambanya. La yahtaju ila tahrif. Tidak membutuhkan kepada tahrif. Nggak perlu dipaling-palingkan. Oh, maknanya bersama itu ini. Oh, maknanya bersama. Nah, walakin, oh maknanya istiwa ini nggak perlu ditawil-tawilkan. Sesuai masing-masing dengan zahir apanya? Ayatnya zahir maknanya. Walakin, akan tetapi, yusonu anizununil kadzibah. Tapi wajib dilindungi dari sangkaan-sangkaan yang apa ini? Dusta. Wa qala fil fatawa, fil fatwa al-hamawiyah. Dan beliau juga mengatakan dalam kitab al-fatwa al-hamawiyah, safha mi'ah wa snain wa salasa wa ba'dal mi'ah. Al-Mujallad Al-Khamis min Al-Majmu' Al-Madkur, dari kitab Al-Majmu' yang tadi disebutkan, Majmu' Fatawa Ibnu Qasim. Wa jima'ul amri, dan kumpulan dari perkara ini, jima' itu percampur, kumpul, bersatu. Kesimpulan dari perkara ini dalam masalah ini, annal kitab wa sunnah. Ini kalimat bagus ya. Ditulis, diingat-ingat. Annal kitab wa sunnah, bahwasanya Al-Qur'an dan sunnah yahsulu minhuma, akan terhasilkan, akan didapatkan dari keduanya itu kamalul huda wan nur, kesempurnaan petunjuk dan cahaya. Kalau kamu mau nyari petunjuk yang sempurna, kamu mau cari cahaya yang sempurna dari keduanya, apa ini? Al-Quran dan Sunnah. Itu syaratnya liman tadabbaro Al-Kitab Allah wa sunnata nabiyyi. Satu. Itu akan didapatkan bagi siapa ini? Orang yang mentadabburi, orang yang memikirkan, orang yang menghayati. Apa pulang? Oh.
Ini yang pertama. Kalau mau dapat kamalul huda wan nur, cahaya dan petunjuk yang sempurna dari Al-Quran dan Sunnah, tadabbar kitaballahi wa sunnata nabiyhi. Itu hanya bisa didapatkan oleh orang yang mentadabburi kitabnya Allah dan sunnah nabinya. Tanpa mentadabburi kita nggak akan mendapatkan cahaya dan petunjuk yang sempurna. Dapat, tapi sangat minim. Petunjuk yang didapatkan cuma sedikit, arahannya cuma sedikit, cahayanya pun cuma kecil, redup. Kenapa? Kita bacanya nggak pakai tadabbur. Ini satu syaratnya. Kalau mau dapat manfaat berupa al-huda wan nur al-kamilan, cahaya dan petunjuk yang sempurna. Yang kedua, wa qasadat tiba al-haq, niatnya bagus. Dan dia meniatkan untuk mengikuti kebenaran. Baca Al-Quran, baca sunnah, tujuannya mau mengikuti kebenaran. Ketika ayatnya nyuruh A. Ketika ayatnya nyuruh belok ke kanan, belok. Ketika ayatnya nyuruh belok ke kiri, belok ke kiri. Ketika ayatnya nyuruh berhenti, berhenti. Ketika ayatnya nyuruh lanjut, lanjut. Sehingga tujuannya ketika membaca Al-Quran dan membaca sunnahnya Rasul, tujuannya qasoda ittiba al-haq, mau ngikuti kebenaran. Siap memang ketika dibaca, ini ternyata nggak boleh. Ya udah siap. Dari awal memang sudah dia siapkan niatnya untuk mengikuti. Karena kan bakal banyak kita dapatkan hal yang baru dari Al-Quran dan juga dari sunnahnya Rasulullah SAW. Tanpa niat seperti itu kita akan sedikit mendapatkan cahaya dan petunjuk. Orang ketika membaca hadis tentang isbal misalnya, dalam hati nggak ada niatan mau mencari kebenaran. Kalau nampak aku nanti kebenaran dari hadis itu akan aku ikuti. Nggak ada, dia memang sudah berkeyakinan bahwasanya itu itu boleh. Bukan tujuannya mau mencari tahu kebenaran, bukan. Maka kamu kasih 1000 dalil pun yang kayak gitu dia nggak akan ngikut. Baginya itu bukan petunjuk. Kenapa? Nggak ada dalam hatinya qasdu ittiba ilhaq, niatan untuk mengikuti kebenaran. Nah, yang ketiga syaratnya wa a'radha an tahrifil kalim an mawadhihi wal ini jadi satu sebenarnya yang ketiga. Wa al ilhad fi asma'illahi wa ayatihi, berpaling dari memalingkan ayat dari tempatnya. Jangan dipaling-palingkan, biarkan dia sesuai dengan maknanya, zahirnya apa adanya. Jangan ditakwil-takwilkan. Jangan bilang ini mungkin maknanya ini. Jangan gitu-gitu. Kalau sudah jelas disuruh melihara jenggot, biarkan jenggot kalian. Sudah, jangan bilang, mungkin ini begini maksudnya. Enggak usah ditakwil-takwil. Gitu. Dan juga tidak melakukan penyimpangan dalam nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, hadhihi syurutun yahsulu minha kamalul huda wan nur. Ini adalah syarat-syarat, dalam syarahnya beliau katakan, ini adalah syarat-syarat untuk menghasilkan dari keduanya, dari mana ini? Al-Quran dan Sunnah, untuk menghasilkan dari keduanya kamalul huda wan nur, kesempurnaan petunjuk dan cahaya. Berapa syarat tadi? 3. Yang pertama apa, Musa? Mentadabbur. Yang kedua, Abdur? Niatnya untuk mengikuti kebenaran, qasoda itibal. Yang ketiga apa, Iban? Yang ketiga, yang terakhir. Cepat. Udah diginikan pun nggak keluar juga. Kayak orang kalah judi. Gimana? Apaan? Yang ketiga apa barusan, Bang Uci? Berpaling dari mentakwilnya, al-i'rad an tahrifil kalim an mawadhi, dari tempat-tempatnya. Udah ngarah ke sini jangan dibelok-belokkan. Itu namanya apa? Al-i'rad an takwil al-ayah awil kalim an mawadhi. Dan kata beliau, ya ikhwan, itu sangat mudah. Dalam syarahnya beliau katakan, wama ashala hadzal amr, betapa mudahnya. Ini namanya siwa ta'ajjub. Fi'il ta'ajjub. Ma ashala hadzal amr, betapa mudahnya perkara-perkara itu. 3 itu hal yang mudah. Alaman waffaqahullahu ta'ala, bagi orang yang Allah kasih taufik. Bagi orang yang Allah kasih taufik, itu semuanya sangat mudah. Setiap baca satu ayat dapat makna, bisa diamalkan. Dapat baca satu hadis langsung ikut kemanapun diarahkan hadis itu mudah bagi orang yang dapat taufik bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa illa kalau nggak dapat taufik, fan nufus turidu an takuna kalimatuha ya.
Kalau enggak kayak gitu, enggak dapat taufik, maka jiwa ini selalu pengennya dia yang mendominasi, dia yang mengendalikan kemana makna ayat ini dan kemana makna apa ini hadis ini. Itu kalau enggak dapat apa kita taufik. Nah, Allah musta'an. Dan seterusnya ya kan. Wala yahsibul hasib, lanjut dari kitab kalian. Wala yahsibul hasib, jangan ada satupun yang mengira, hasib mengira, hisab. Nah, anna syai'an min dzalika, bahwasanya ada sebagian darinya, sebagian dari Al-Qur'an atau sebagian dari sunnah, yunaqidu ba'duhu ba'dan, sebagiannya bertentangan dengan sebagian yang lain. Albat, sama sekali gak akan ada itu. Kalaupun ada, maka pertentangan itu hanya sebatas di mana ini? Pikirannya yang membaca. Pada hakikatnya tidak mungkin bertentangan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, atau hadis yang satu dengan hadis yang lain. Kalaupun terjadi pertentangan makna, itu hanya di mana ini? Benaknya kita. Sebabnya banyak kata para ulama. Satu, kurangnya apa ini? Pemahaman kita, kurangnya ilmu kita, atau karena nggak punya niatan yang apa ini? Baik dan seterusnya. Nah, atau kita yang kurang mentadabburi. Mithlu an yakul al-qail, seperti ada orang yang berkata, ma fil kitabi was sunnah min annallaha fawqal arsh yukhalifuhu zahir min qawlihi wa huwa ma'akum wa qawlihi idza qama ahadukum ila shalah fa innallaha qibala wajhi. Ma fil kitab, apa yang ada di dalam Alkitab dan sunnah, bahwasanya Allah di atas arsy. Ini kan ada di Al-Quran, ada di sunnah. Apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah, bahwasanya dia, yaitu Allah beristiwa di atas arsy-Nya, itu menyelisihi zahir dari wa huwa ma'akum. Nah, itu wa huwa ma'akum. Kalian bilang dia di mana? Arsy. Sementara ayat yang lain Allah mengatakan wa huwa ma'akum, dia bersama dengan kalian. Wa qawlihi, dan juga Rasul mengatakan dalam hadis, idza qama ahadukum ila shalah, kalau salah seorang dari kalian berdiri dalam salat, fa innallaha qibala wajhi, maka Allah ada di hadapan namanya wajahnya. Nah, kalian bilang dia di mana? Berarti kan bertentangan sekarang. Kalian bilang dia istiwa, Ar-Rahman al-Arsy istawa, sementara kata Rasul, orang yang salat di hadapannya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa nahwi dzalika, dan yang semisal itu, fa inna hadza ghalat, ini adalah keliru. Ini salah dia. Kalau kamu anggap itu adalah pertentangan, maka itu apa? Keliru. Sekarang matahari ketika terbit di mana? Di hadapan kita apa di atas? Dia di mana? Di atas kita. Di atas kita. Tapi posisi tadi itu di mana? Di depan kita. Dan itu tidak menafikan ketinggiannya siapa ini? Matahari. Sehingga nggak ada pertentangan. Allah bilang dia di atas arsy, dan Rasul mengatakan orang yang sholat di hadapannya adalah siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makhluk dengan makhluk saja mungkin walaupun dia di atas dibilang dia di mananya? Di hadapan, seperti kasus matahari. Sudah? Nah, wadzalika, jawabannya, annallaha ma'ana haqiqatan. Allah itu bersama dengan kita secara hakikat. Wa huwa fawqal arsy haqiqatan. Dia juga di atas arsy secara apa ini? Secara hakikat. Kama jama Allahu bainahuma fi qawlihi, sebagaimana yang Allah gabungkan di antara keduanya, antara kebersamaan dengan ketinggian, dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi Al-Hadid, walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, tsumma stawa 'alal arsy, kemudian dia istiwa di atas arsy, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, dia tahu apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi, wa ma yanzilu minas sama'i wa ma yaruju fiha, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit, wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Di atas, di awal Allah sebutkan dia di atas, kemudian di tengah-tengah Allah sebutkan dia bersama dengan siapa? Hambanya. Wallahu bima ta'maluna basir. Fa akhbara annahu fawqal arsy. Allah kabarkan di awal bahwasanya dia di atas arsy. Ya'lamu kulla syai', dia mengetahui segala sesuatu. Wa huwa ma'ana aina ma kunna, dan dia tetap bersama dengan kita dimanapun kita berada. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisil awal, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis awal, wallahu fawqal arsy, dan Allah itu di atas arsy, wa huwa ya'lamu ma antum alaih, dan dia tahu apa yang kalian berada di atasnya. Apa yang kalian berada ingin kalian lakukan gitu. Walaupun dia di atas apa ini? Arsy. Wa'lam, ketahuilah.
anna tafsirul ma'iyyah bi zahiriha, bahwasanya menafsirkan kebersamaan sesuai dengan hakikatnya, ala haqiqah al-laiqah billahi ta'ala, sesuai dengan hakikat yang layak, laiqah itu layak, yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, la yunaqidu masabata min uluwillahi ta'ala bidzatihi ala arsy. Itu tidak bertentangan apa yang telah datang berupa ketinggian Allah secara zatnya di atas apa ini? Arsy-nya. Wa dzalika min wujuhin salasah, dan itu bisa terlihat dari 3 sisi. Yang pertama, sisi tidak adanya pertentangan antara ketinggian Allah di atas arsy dengan kebersamaan Allah bersama dengan siapanya? Hambanya. Yang pertama, annallaha ta'ala jama'a bainahuma li nafsihi fi kitabihil mubin al-munazzah anit tanaqud. Yang pertama, karena Allah sendiri yang sudah menggabungkan 2 sifat itu untuk dirinya di dalam kitabnya yang jelas, yang suci dari saling apa ini? Pertentangan. Allah sendiri yang bilang kok dua-duanya dia punya. Dia istiwa di atas arsy, dia tinggi, dan dia bersama dengan kalian. Nggak mungkin Allah menggabungkan pada dirinya 2 sifat yang saling apa ini? Bertentangan. Nah, akbar, hitam, putih. Nggak bisa. Itu 2 sifat yang apa ini? Putih, putih. Hitam apa? Hitam. Nggak mungkin dia disifati dengan 2 sifat yang saling apa ini? Bertentangan. Ali di atas, di bawah. Gimana? Kalau dia di atas, jelas dia nggak di bawah. Kalau dia kita bilang di bawah, jelas dia nggak di. Nggak mungkin pada satu zat itu punya 2 sifat yang saling apa ini? Bertentangan, nggak. Nah, dalam satu waktu nggak mungkin. Kalau beda waktu bisa. Sekarang dia di bawah, besok dia di atas bisa? Bisa. Beda apa? Beda waktu. Adapun dalam satu tempat, satu waktu, kemudian dikatakan dia punya 2 sifat yang bertentangan, itu nggak mungkin, mustahil. Nah, Allah sendiri yang menggabungkan 2 sifat itu untuk dirinya di dalam Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu disucikan dari yang namanya apa ini? Saling pertentangan. Wa ma jama'allahu bainahuma fi kitabihi, dan sesuatu yang telah Allah gabungkan antara keduanya di dalam Al-Quran, fala tanaqudha bainahuma. Tidak mungkin ada padanya saling apa ini? Pertentangan. Nah, wa kullu syai'in fil Qur'an, dan segala sesuatu di dalam Al-Qur'an. Dan kata Allah SWT, ya'tihil batilu min baini yadihi wa min khalfihi, dan seterusnya. Tanzilun, sebagai sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau datangnya Al-Qur'an selain dari Allah, pasti akan kamu dapati padanya saling apa ini? Perselisihan yang banyak. Ayat yang satu menyelisihi ayat yang lain. Kalau datangnya dari selain Allah. Tapi karena datangnya dari Allah, kamu nggak akan mendapatinya apa ini? Saling penyelisihan antara yang satu dengan yang lain. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Wa kullu syai'in fil Qur'an, segala sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an, tazunnu fihi tanaqud, yang kamu kira bahwasanya ada pertentangan di dalamnya, semua yang ada di Al-Qur'an yang kamu kira bahwasanya padanya terdapat pertentangan, kontradiksi, fi ma yabdu laka, pada apa yang tampak bagimu, pertentangannya hanya sebatas yang dilihat. Fatadabbarhu, maka perhatikan lagi ayat itu. Jangan cuma tengok sekilas, kamu nggak akan dapat petunjuk. Makanya tadi salah satunya caranya ditadabburi. Fatadabbarhu, tadabburi itu hatta yatabayyana laka, sampai jelas maknanya bagi kamu. Sehingga harus dikondisikan apanya kita? Otaknya kita yang dikondisikan ketika melihat satu ayat mungkin bertentangan dengan ayat yang lain, atau satu hadis bertentangan dengan hadis yang lain. Yang kita tuduh adalah apanya kita? Akalnya kita. Disuruh tadabburi lagi, coba perhatikan lagi ayatnya itu atau hadisnya. Liqaulihi ta'ala, karena Allah sudah mengatakan, afala yatadabbarunal Qur'an. Kenapa mereka nggak mau mentadabburi Al-Qur'an? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Quran itu datang dari selain Allah, pasti akan mereka dapati di dalamnya pertentangan yang apa ini? Banyak. Bukan cuma satu, bahkan. Kalau datangnya dari selain Allah. Tapi karena datangnya ini dari Allah, nggak akan ada pertentangan. Itu wajib dijadikan rumus dasar ya, Pak. Yakini dulu dalam hati kita, enggak, ini aslinya nggak akan apa ini? Bertentangan. Mungkin aku yang salah apa ini? Baca, amin, aku yang salah memahami. Harus kayak gitu nuduhnya. Paham ya? Jangan pernah yakini ini pertentangannya secara hakikat. Pertentangannya hanya sebatas yang kita apa ini? Tengok karena kita kurang apa ini? Mentadabburinya. Fa in lam yatabayyan lak. Kalau enggak jelas juga, kamu tadabburi enggak jelas juga. Fa alaika bitoriqir rasikhin.
maka wajib bagimu mengambil jalannya orang-orang yang kokoh fil ilmi dari sisi keilmuan. Alladzina yaqulun, yang mana mereka mengatakan ketika melihat yang seperti ini, amanna bihi, kami imani semuanya. Kullun min indi rabbina, dua-duanya semuanya itu dari siapa? Allah. Dan mustahil semua yang datang dari Allah itu saling apa ini? Bertolak belakang. Udah gitu saja. Kalau nggak jelas juga apanya? Maknanya bilang saja, aku imani kedua-duanya, dua-duanya datang dari siapa ini? Allah. Dan semua yang datang dari Allah nggak mungkin apa ini? Bertabrakan. Yakini saja itu. Udah. Kalau nggak mampu juga apa? Dapat kejelasan setelah ditadaburi, tengok-tengok lagi, nggak juga paham, ya sudah. Serahkan saja sama Allah. Aku yakin dua-duanya benar dari Allah dan tidak akan saling apa ini? Bertabrakan. Itu metodenya siapa? Ar-rasikhina fil ilmi. Orang-orang yang kokoh dari secara keilmuan. Wakilil amro ila munazzilihi, dan serahkan serahkan wakala yakil serahkan urusannya kepada yang menurunkannya, alladzi ya'lamu, yang memang mengetahui apanya maknanya. Udah serahkan sama ya Allah, engkau yang tahu ya Allah maknanya apa ayat ini, maknanya ayat ini, dua-duanya. Yang penting aku yakin kedua-duanya dari siapa? Darimu. Maknanya yang sesungguhnya aku serahkan kepada aku udah enggak apa ini. Yang penting aku yakin yang satunya tidak saling apa ini? Bertentangan. Ya, selesai. Wa'lam, ketahuilah. Annal qusura fi ilmika. Ketahuilah bahwasanya yang kurang itu adalah di mana? Di ilmunya kita. Ilmunya kita yang kurang. Ini konsep sadar diri. Jangan langsung nuduh ayatnya, jangan langsung nuduh apanya? Hadisnya. Tuduh siapa? Diri kita sendiri. Prinsip sadar diri. Kusur ilmika au fi fahmika. Memang ilmunya sedikit, nggak banyak, atau kurang dari sisi banyak pemahaman. Kamu nggak punya ilmunya memang, tapi kalau dilihat kamu orang yang paham bisa paham. Ini nggak punya ilmu juga, nggak juga punya apa ini? Pemahaman. Wa annal Qur'an la tanaqudhu fi. Dan bahwasanya Al-Qur'an tidak mungkin ada di dalamnya apa ini? Kontradiksi. Wa ila hadzal wajh asyara Syekhul Islam fi qaulihi fi ma sabaq. Dan sisi ini yang telah diisyaratkan oleh Syekhul Islam dalam ucapannya yang telah lalu, kama jama'allahu bainahuma. Sebagaimana Allah telah menggabungkan, ini isyarat dari beliau, sebagaimana Allah telah menggabungkan antara keduanya. Apa yang tadi keduanya Allah gabungkan? Antara sifat ketinggian di atas arsy dengan apa ini? Kebersamaan. Allah kumpulkan. Dan dua-duanya datang dari siapa? Allah. Bahkan dalam satu apa? Ayat. Sehingga mustahil dua yang datang dari Allah, kemudian dua-duanya apa ini? Tabrakan. Yang satu bilang tinggi, yang satu bilang apa? Di bawah bersama dengan siapanya? Hambanya. Kalau maknanya bersama secara apa? Nggak mungkin. Ya. Kalau kamu nggak bisa paham juga, maka kita yang salah dalam memahami atau kurang apanya? Ilmunya. Yang jelas yang datang dari Allah pasti tidak akan apa ini? Ini sudah rumus baku, tidak boleh dirubah-rubah rumus. Paham ya? Itu dihafal ayatnya, walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsir. Ini rumus inti dalam memahami pertentangan-pertentangan yang sekilas tampak bagi kita dalam ayat ataupun dalam apa ini? Hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika Ibnu Qayyim. Begitu juga yang diisyaratkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kama fi Mukhtasaris Shawa'iq, sebagaimana, makanya beliau ini sopan, beliau paham ya, Pak. Sebagaimana dalam kitab Mukhtasar As-Shawa'iq, sebagaimana. Bukan begitu juga Ibnu Qayyim fi, tidak. Kenapa? Karena mukhtasornya bukan punya Ibnu Qayyim. Punya Ibnu Qayyim Shawa'iqnya, Shawa'iq Mursalah. Nah, adapun yang mukhtasornya, ringkasannya ini punya yang lain. Paham ya? Makanya ketika kita nggak mendapati langsung ucapan Ibnu Qayyimnya, kecuali dari mukhtasor, kita bilang kama fi, sebagaimana. Karena ini aslinya bukan punya beliau yang kitab aslinya yang panjang. Libnil Musili, ini mukhtasornya punya Ibnul Musili. Shafha arba'miyah wa asyara, halaman 410. Tab'ah al-Imam, cetakan al-Imam, fi siyaqi kalamihi alal mithal tasi'. Ketika dalam konteks pembahasan beliau terkait dengan contoh yang ke-9, mimma qila innahu majaz. Dari apa yang dikatakan bahwasanya itu majaz. Sehingga beliau kencang dalam kitab itu membantah adanya majaz di dalam Al-Qur'an. Beliau kasih contohnya sampai beliau contoh yang ke-9. Dari yang dikatakan oleh Al-Bid'ah bahwasanya ayat ini menunjukkan makna apa? Majaz. Contoh yang ke-9. Qala, kata beliau, waqad akhbarallah, Allah sudah mengabarkan.
annahu ma'a khalqi. Sehingga baik ayat tentang istiwa atau ayat tentang kebersamaan, dua-duanya nggak ada yang apa ini? Majas. Dua-duanya hakiki dua-duanya. Memang betul dia di atas, memang betul dia bersama dengan siapa? Allah. Paham ya? Nah, kata beliau, Allah sudah mengabarkan bahwasanya dia bersama dengan hambanya. Ma'akaunihi mustawiyan ala arsy. Padahal dia juga istiwa di atas apanya? Arsnya. Wa qarana bainal amrayn, dan Allah menggabungkan antara keduanya. Dalam surah Al-Hadid, dalam surah apa tadi? Al-Mujadalah. Allah gabungkan apa? Keduanya. Dalam surah Al-Hadid yang istiwa. Nah, Allah gabungkan keduanya kama qala ta'ala wa dzakara ayata suratil Hadid. Kemudian beliau menyebutkan ayat surat tentang apa? Al-Hadid. Tsumma stawa 'alal arsy. Nah, tsumma qala, kemudian akhirnya beliau mengatakan fa akhbara annahu khalaqas samawati wal ard. Allah ceritakan dalam ayat itu bahwasanya dia menciptakan langit-langit dan bumi. Wa annahu stawa 'ala arsy, dan bahwasanya dia istiwa di atas arsy-Nya. Wa annahu ma'a khalqihi, dan dia juga bersama dengan hambanya, dengan makhluknya. Yubsiru a'malahum, dia melihat amalan mereka. Min fauqi arsyihi, melihatnya dari mana? Dari atas arsy-Nya. Bisa? Bisa. Sedangkan kita saja dari bumi bisa melihat bintang yang di atas? Bisa. Nggak ada payahnya bagi Allah. Nah, sehingga nggak usah heran ketika dia bilang dia bersama dengan kita, kemudian dia tetap di atas apanya? Arsy-Nya. Apa susahnya? Nggak ada payahnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dia tetap berada di atasnya. Di saat yang sama dia melihat apa yang kita lakukan di mana sekarang? Di muka bumi. Kama fi haditsil awal, wallahu fawqal arsy yara ma antum alaihi. Dia di atas arsy dan dia melihat apa yang kalian lakukan. Fa'uluhu la yunaqidu ma'iyatahu. Ketinggian dia tidak bertentangan dengan kebersamaan dia. Wa ma'iyatuhu la tubtilu uluwahu. Dan kebersamaan dia tidak membatalkan ketinggian dia. Ketika dia bilang dia bersama dengan kita, bukan berarti dia tidak apa? Tidak tinggi. Balkilahuma hakun. Bahkan keduanya adalah ini benar. Dia bersama dengan kita dan dia tetap secara zatnya di mana ini? Di atas arsy istiwa. Nah, al-wajhus tsani, sisi yang kedua. Udah aja nih. Udah. Ini sisi yang kedua, ini selesai dari sisi yang pertama yang menunjukkan tidak adanya pertentangan antara penetapan sifat ketinggian Allah di atas arsy dengan penetapan sifat kebersamaan Allah dengan siapanya? Hambanya. Sisi yang pertama tadi apa? Bahwasanya Allah sendiri yang menggabungkan keduanya untuk siapa? Dirinya. Bahkan dalam satu apa? Ayat. Dan mustahil yang dua-duanya datang dari Allah, keduanya saling apa ini? Udah, itu kesimpulan sisi yang pertama. Sisi yang keduanya nanti pada episode berikutnya insyaallah taala. Allah disiapkan lagi nafasnya ya, Pak. Terakhir-terakhir diajak maraton sama beliau ini. Nah. Tapi insya Allah kalau sudah paham, sudah lepas dari sini ya, Pak, yakinlah kamu bakal punya bekal yang sangat besar untuk bisa mengarungi medan ini. Mengarungi medan masalah nama dan apa ini? Sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu banyaknya ilmu yang beliau beliau curahkan dalam kitab ini. Betul ya? Kalau kamu selesai ini saja, minimalnya sabukmu udah sabuk coklat lah. Sabuk coklat mana? Bawah hitam? Iya, nah, minimalnya udah tinggal nyari ya pelengkap-pelengkapnya untuk bisa sabuk apa ini. Betul ya? Tapi paham ya? Nah, jangan yang ini dikuasai kemudian 7 kaidah nama, 7 kaidah sifat, kemudian 4 kaidah masalah dalil, kemudian semuanya apa? Hilang ya enggak? Sabuknya turun lah. Sabuk coklat, Anda bilang kalau paham dari awal sampai apa? Sekarang ini sampai nanti seterusnya, kalau paham, paling enggak 90%, insya Allah kamu sudah sabuk apa ini? Sabuk coklat. Kalau enggak ya sesuaikan dengan sabuknya masing-masing. Nah, kalau mau nggak pakai sabuk pun ya bisa juga. Siap-siap lah diantami di mana nanti? Di jalan. Nah, kalau sabukmu ada kan nampak orang ini sabuknya lumayan ini. Paling enggak dia sebelum ngapain kamu ngukur dulu dia ya kan. Nah, aku baru kuning ini, ini coklat udah bisa enggak ya? Paling enggak minimal. Tapi kalau udah nggak pakai sabuk, nah, dia putih pun dia apa? Petenteng-petenteng depanmu. Yang penting aku punya apa? Kan biasa gitu sabuk putih ya kan. Masih baru semua jurus apa ini? Keluar. Nah, beda sama yang sabuk hitam ya. Kadang-kadang aja keluar apanya? Jurusnya. Nah, tambah lagi yang dihadapi nggak pakai apa ini? Nggak pakai belum apa-apa udah di mopnya apa? Nah, Allah Ta'ala alam bisawab sehingga ini ikhwan dan disyukuri ya ikhwan. Ilmu-ilmu yang dia dapatkan dari para ulama kita ini disyukuri, dimurojaah, difahami, nah didoakan para ulamanya kita dan seterusnya. Nah, wallahu Ta'ala alam bisawab. Adapun sisi yang kedua nanti insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.